Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Biar semangat pagi hari ini kita belajar ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Masya Allah, sehat semuanya ya. Sehat, alhamdulillah. Jamaah, mau nanya nih, pernah nggak kita menilai seseorang dari penampilan? Ada yang pernah, ada yang selalu, ada yang sering, ada yang nggak pernah emang? Yakin, ayo jujur. Kadang kan sebenarnya nggak semua hal bisa dilihat dari penampilan ya. Tapi ada juga orang yang melihat dari penampilan, kok penampilannya begitu aja. Tapi ternyata akidahnya luar biasa gitu ya. Begitupun sebaliknya. Nah makanya pagi hari ini, jamaah yang ada di rumah juga ya, kita akan bahas, tema kita adalah antara akidah dan penampilan. Tepuk tangannya dong. Kira-kira apa yang mau dibahas antara akidah dan penampilan? Karena ada yang bilang, wah akidah lebih penting daripada penampilan. Tapi ada yang tahu nggak sebenarnya akidah itu apa? Ayo, Ustadz Maulana tuh akhlak katanya. Akidah itu akhlak katanya, benar nggak? Langsung aja dijelasin sama Ustadz Maulana ya. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Ini penting kita bahas. Kenapa? Karena berkaitan dengan keimanan, keyakinan kita. Akidah itu akdu, kuat, kokoh, erat. Itu maknanya. Tapi ingat, yang namanya akidah itu adalah keyakinan. Tuh, 2, 3. Keyakinan. Keyakinan. Keyakinan ya dalam ibarat maaf ya, keimanan supaya kita tidak ada keraguan-raguan. Nah, ini yang paling penting nih. Hati-hati, ibadah kita kan cuma 2. Ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Ibadah lahiriah itu rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Sementara akidah adalah akad, ikatan kuat, erat, berkaitan dengan keyakinan. Tapi ingat, yakinnya akan berdasarkan keimanan, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan petunjuk agama, supaya kita menjadi kuat, kokoh keimanannya. Sehingga sakit masih kuat keimanannya. Kenapa? Berkaitan keyakinan akan adanya Allah, keyakinan akan takdir, keyakinan akan adanya hari kemudian, keyakinan adanya Rasul, keyakinan adanya Quran. Ini adalah ibadah bentuk keyakinan. Dan ini sangat penting. Biar dia sholat tapi tidak ada keimanan, susah juga ya. Jadi harus yakin dulu. Berarti yakin dulu ya untuk semua hal yang kita lakuin gitu ya. Makanya ini perlu dibahas. Baik, ini baru sedikit yang dibahas ya. Baru sekedar kulit-kulitnya. Baru kulit-kulitnya. Isinya seperti apa? Tungguin ya. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Masya Allah. Kita bahas lagi lebih lanjut. Karena kan akidah itu pondasi bagi seorang muslim ya. Tapi gimana nih Habib Usman? Kalau misalnya akidah rusak karena kesyirikan, itu gimana lagi cara membangun akidah kita, membangun lagi pondasi kita? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang manusia memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kekuatan dalam tubuhnya. Wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru ila liya'budu ilahan wahidan
la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Semuanya manusia ini disuruh untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengatakan ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Bahwasanya ketika hamba yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhannya dan ternyata ada makhluk yang memiliki kekuatan, padahal kekuatan itu hanya milik Allah. Ada yang kekal. Wah, ini hebat, itu hebat. Tidak ada yang kekal. Allah yang maha kekal. Ketika seorang sudah menyekutukan Allah, ngikut tipu daya syaitan, ikut daripada tipu daya iblis dan lain sebagainya, sehingga membuat manusia tersebut berada dalam kehancuran. Dia percaya pohon, binatang, benda, dan apapun jenisnya dia sembah, dia muja, ataupun dia melakukan hal-hal berbentuk kesyirikan, celaka dia. Taubat, minta ampunan kepada Allah, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salat 2 rakaat, sujud terakhir, taubat, minta ampunan kepada Allah, maka dia kembali insya Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nggak bertaubat, dia nggak syahadat, maka dia berada dalam kekufuran, bahkan bisa dalam keadaan kafir. Karena apa? Karena yakin ada Tuhan selain daripada Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Dimulai dengan tobat, insya Allah nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Kalau sudah terlanjur kecemplung gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jamaah. Lanjut lagi ya. Kita bicara lagi mengenai akidah nih, Ustadz Syam. Ada beberapa orang yang belum siap berhijab karena ngerasa aduh akidahnya belum sempurna, takut nanti buka tutup hijab gitu kan. Bukankah seharusnya akidah itu bisa mempengaruhi penampilan ya Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak mempengaruhi penampilan. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kita menjadi umat daripada Nabi terbaik, Rasul terbaik, manusia terbaik, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita menjadi umat Nabi terbaik, maka kita menjadi umat yang terbaik. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Agar menjadi umat terbaik itu ada syaratnya. Mestilah ta'muruna bil ma'ruf, saling mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, saling mencegah daripada keburukan, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah, yakni beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada takdir, beriman kepada qada dan qadarnya. Itulah yang disebut dengan akidah, adanya keyakinan dan keimanan kita. Adakah hubungannya dengan penampilan seseorang? Oh iya, semakin yakin dia bahwasanya kalau engkau tidak menutup aurat, engkau akan disiksa di neraka. Semakin yakin dia dengan adanya neraka, semakin dia mau menutup auratnya. Semakin yakin dia dengan adanya balasan surga, semakin mau dia menjaga penampilannya. Engkau kalau nutup aurat, kau keluar rumah pahalanya segini. Karena akidahnya kuat, yakin dia akan pahala, pasti dia akan nutup. Kenapa ada orang rela dia tidur malamnya sedikit hanya untuk bangun tahajud? Karena yakin bahwasanya ada pahalanya tahajud. Kenapa ada orang rela panas-panasan berangkat umroh di musim panas, rela berdingin-dingin berangkat umroh di musim dingin, rela berpanas-panasan di padang Arafah? Karena adanya keyakinan. Maka semua akan bersandar kepada akidah, baik itu penampilannya, baik bagaimana semangat ibadahnya. Penampilannya semakin baik, semakin mengikuti syariat. Kenapa? Karena dia yakin penampilan saya ini karena ada pahalanya. Penampilan saya kalau saya tidak jaga
enggak, ada dosanya, ada surga, ada neraka, ada hari akhir. Semakin yakin dia akan pembalasan dari Allah, maka semakin dia menjaga dirinya, termasuk menjaga penampilannya. Berarti sangat berhubungan. Ya, berarti harus dikuatin dulu akidahnya gitu. Oh iya, jelas. Tapi jangan mengatakan bahwa orang yang tidak menutup aurat berarti tidak bagus keyakinannya. Belum tentu juga, belum tentu. Kenapa? Karena mungkin saja keyakinannya kuat, cuma belum dia merasa bahwa saya harus ngikutin tuh belum. Jadi mesti diajak, dibujuk. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya, untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, untuk kita semua, untuk kita semangat belajar pada pagi hari ini ya. Ada pertanyaan nih dari jamaah yang ada di rumah. Aku bacain ya. Dari Instagram @lintangleona. Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz, kalau kita lagi bicara tentang agama, tapi penampilan kita nggak pakai pakaian, semisal baju koko, tapi masih sopan. Terus ada yang protes. Gimana ya Ustadz? Kan gaul boleh, taat harus. Tuh gimana tuh? Tidak mesti orang berdakwah itu harus baju koko. Betul tidak, Bu? Orang bisa berdakwah dengan caranya masing-masing. Iya. Jadi enak aja. Ya sabar, jangan enak aja, sabar. Nanti dijawab deh, dijelasin sama Ustadz Maulana. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Harus baju koko. Iya.